Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pusat Al-Quran Indonesia. Selamat berjumpa dalam program Pusat Al-Quran News. Program ini akan memberikan informasi kepada sahabat semua mengenai program yang diselenggarakan oleh Pusat Al-Quran Indonesia. Dengan bersama saya Muhammad Dimas Rizky Aikal akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan, dan inilah Pusat Al-Quran News. Pusat Al-Quran Indonesia memiliki misi, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negeri penghafal Al-Quran. Demi bisa mewujudkannya, Pusat Al-Quran mempersiapkan 2 mega proyek untuk sarana menghafal Al-Quran, yaitu Masjid Tahfiz Ashabul Quran dan Resort Tahfiz Ashabul Quran. Alhamdulillah, 2 mega proyek tersebut sedang berjalan pembangunannya. Saat ini, reporter kami sudah berada di lapangan untuk memberikan laporan terkini mengenai progres pembangunan Masjid Tahfiz Ashabul Quran dan Resort Tahfiz Ashabul Quran. Kepada Ustadz Yusuf Fitra Mulyana, mohon laporannya. Ustadz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Sabtu tanggal 11 September 2021 saya sedang berada di lokasi pembangunan Masjid Tahfiz Ashabul Quran. Kita akan melihat dari dekat progres dari pembangunan masjid ini. Alhamdulillah, 18 Agustus lalu telah kita laksanakan proses pengecoran dak lantai 2 masjid ini. Dapat dilihat di sisi kanan saya, sudah dibuka sebagian oleh teman-teman pekerja, dan dapat dilihat ini adalah hasil pengecoran dari dak lantai 2 masjid ini. Baik, kita akan lihat dari sisi atas. Baiklah sahabat, dapat kita lihat ini adalah proses hasil pengecoran dak lantai 2 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus lalu. Saat ini sudah mulai kering, dan nanti selanjutnya teman-teman pekerja akan melanjutkan proses pembuatan tiang untuk Masjid Tahfiz Ashabul Quran ini. Baik, kita akan lihat lagi di sisi bawah. Baik para sahabat, di depan saya ini adalah ruang musafir yang untuk sementara kita pergunakan sebagai front office untuk kantor Pusat Al-Quran Indonesia. Kita akan lihat dari dekat. Baik sahabat, ini adalah front office baru dari Pusat Al-Quran Indonesia yang nanti akan kita rapikan lagi. Di sini ada Bu Dina selaku front office dari Pusat Al-Quran Indonesia. Baik, kita akan melihat ruangan lainnya lagi. Baik, kita akan lanjut ke basement sisi sebelah utara. Ya, dapat kita lihat ini adalah komplek perkantoran yang akan dipergunakan oleh Pusat Al-Quran Indonesia di lokasi Masjid Tahfiz Ashabul Quran. Bisa kita lihat dalam, ya ini masih proses penyusunan ya untuk lokasi kantor yang berada di Masjid Tahfiz Ashabul Quran. Baiklah, di hadapan kita dapat dilihat atau disaksikan ini adalah ruangan-ruangan yang dipersiapkan sebagai kantor dari Pusat Al-Quran Indonesia yang berada di komplek Masjid Tahfiz Ashabul Quran. Dapat dilihat dari sisi bentuk desain plafonnya menyerupai puzzle. Ya, ini menjadi ciri khas dari masjid ini ya, plafonnya membentuk puzzle sehingga akan terasa lebih unik. Baik, di sisi depan saya ada Taman Hijayah, kita akan melihat dari atau lebih dekat lagi. Baiklah sahabat, ini adalah Taman Hijayah yang dipersiapkan oleh Pusat Al-Quran Indonesia sebagai salah satu fasilitas yang ada di masjid ini. Selain sebagai salah satu ikon di Taman Hijayah ini, nanti berfungsi sebagai tempat pembelajaran huruf bagi anak-anak. Jadi nanti ini di kotak ini akan diisi anak-anak yang akan duduk, dan nanti ada asatidz yang menjelaskan tentang huruf hijaiyah secara langsung. Alhamdulillah, demikian telah kita lihat secara bersama progres dari pembangunan Masjid Tahfiz Ashabul Quran. Selanjutnya kita akan menuju ke Resort Tahfiz Ashabul Quran yang beralamat di Kampung Bangunrejo, kilometer 18 Bintan. Alhamdulillah, kita telah sampai di Resort Tahfiz Ashabul Quran yang berada di Kampung Bangunrejo, kilometer 18 Bintan.
kita akan melihat progres dari pembangunan asrama santri penghafal Al-Quran. Baik, dapat dilihat saat ini saya sedang berada di lantai 3 asrama santri penghafal Al-Quran. Saat ini teman-teman pekerja telah menyelesaikan pembuatan tiang dan selanjutnya pembuatan dak untuk lantai 3 itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan ke lantai 2. Saat ini kita sedang berada di lantai 2 asrama santri penghafal Al-Quran. Di depan saya dapat terlihat teman-teman telah menyelesaikan pemasangan batu bata. Baik, kita akan melihat ruangan yang sudah diplester oleh teman-teman pekerja. Ya, dapat dilihat ruangan ini telah diplester oleh teman-teman pekerja dan hasilnya bagus ya. Ini halus garapan dari teman-teman. Selanjutnya kita lihat sisi sebelah kanan saya, teman-teman pekerja masih dalam proses pemasangan batu bata. Dapat dilihat. Baik, selanjutnya kita akan melihat lantai 1 dari asrama ini. Ikuti saya. Baik, saat ini kita sedang di lantai 1 asrama santri penghafal Al-Quran. Kita akan melihat dari dekat ruangan yang telah disiapkan oleh teman-teman pekerja. Baik, kita masuk dahulu. Baik, di sini dapat kita lihat untuk ruangannya sudah rapi ya, sudah dicat berwarna biru, sudah dipasang keramik juga, dan kaca-kaca juga sudah lengkap. Nanti tinggal dibersihkan ketika santri akan masuk ke asrama ini. Baik, selanjutnya kita akan melihat toilet dan kamar mandi dari asrama santri ini. Baik, selanjutnya kita akan melihat fasilitas kamar mandi dan toilet yang ada di asrama santri ini. Kita akan lihat dari dekat. Untuk fasilitas yang ada di kamar mandi dan santri ini dapat kita lihat ada 4 wastafel yang sangat bagus yang kita persiapkan untuk para santri. Baik, kita lihat sisi dalam. Ini adalah toilet yang sudah selesai dan siap digunakan. Dapat dilihat toiletnya sudah rapi dan siap digunakan. Untuk kamar mandinya kita menggunakan shower dengan kualitas yang terbaik ya. Jadi santri akan nyaman ketika belajar dan menghafal Al-Quran di sini. Oke, kita lanjut lagi keluar. Baik, selanjutnya fasilitas yang ada di asrama santri penghafal Al-Quran adalah kuda. Kita di sini ada kuda sebanyak 8 ekor yang dapat dipergunakan untuk para santri dan juga masyarakat umum. Kita lihat dari dekat kuda-kudanya. Ya, ini adalah kuda koleksi yang ada di Resort Hafid, sangat jinak. Ini masih muda ya, umurnya baru 1 tahun lebih. Ada kuda poni juga ini. Dan dapat dilihat di sebelah sana, ini adalah koleksi kuda yang ada di Resort Hafid Ashabul Quran. Saat ini saya sedang berada di luar asrama. Dapat dilihat di sisi sebelah sana depan saya, itu adalah bangunan Masjid Kubah Air. Insya Allah nanti masjidnya akan diisi oleh para santri yang belajar dan menghafal Al-Quran dan diisi dengan ibadah 5 waktu lainnya. Di sisi kanan saya dapat dilihat adalah bangunan yang dipersiapkan untuk kandang kuda yang tadi sempat kita lihat di dalam. Dan kuda ini dapat dimanfaatkan untuk para santri dan masyarakat umum di sekitar kota Tanjung Pinang. Jazakumullahu khairan untuk segenap donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk membantu pembangunan yang diselenggarakan oleh Pusat Al-Quran Indonesia. Kembali ke studio bersama Dimas. Terima kasih kepada Ustadz Yusuf. Itu tadi laporan terkini yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh sahabat Pusat Al-Quran Indonesia yang ikut dalam program pembangunan ini. Semoga harta yang diinfakkan dapat menjadi amal jariah yang terus mengalirkan pahala. Saya Muhammad Dimas Rizky Haikal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.